Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Miswadi dengan NIM 20177252018, mahasiswa PTG Guru dalam Jabatan Program Studi Ekonomi di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Angkatan 4 dengan materi aktivitas memenuhi kebutuhan. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Pagi Pak. Semuanya. Sehat Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita buka dengan doa. Silakan buat doa pada pagi ini. Sebelum belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Tuan Mas. Sebelum memulai pelajaran, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang tidak hadir pada hari ini. Kalau hadir semua di sini, mari kita sama-sama belajar bersama untuk meningkatkan prestasi kita semua ya. Semoga kelak kita akan menjadi orang yang berjaya dan sukses. Banyak amin, Allahumma. Untuk pelajaran pada pagi hari ini di sini kita akan mempelajari tentang aktivitas kebutuhan manusia. Sebelum dilanjutkan, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai aktivitas kebutuhan manusia. Sebentar. Yang pertama, saat pagi hari, apa yang biasa kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Ada yang bisa menjawab atau mau menjawab? Ya, Salsabila. Sarapan terlebih dahulu, betul sekali. Anda? Memakai seragam atau pakaian sekolah. Ya. Sebelumnya mandi dulu, ya betul sekali. Jawaban kalian sebelum kita sekolah, yang pertama alangkah baiknya kita mandi, kemudian memakai pakaian, baru sarapan. Jangan lupa sebelum kita berangkat sekolah, ya kita harus berdoa terlebih dahulu dari rumah agar belajar kita menjadi baik dan lancar. Soalan yang kedua, pernahkah kalian melihat orang tua berbelanja di pasar atau di kedai? Ada yang bisa menjawab? Ya, biasanya belanja apa? Telur sama beras. Telur yang lain? Ya, satu bilang lagi. Mie rebus, biasanya kalau pagi-pagi biasanya kita tuh orang tua itu selalu belanja mie rebus untuk membuat sarapan pagi, ya kan? Cara tadi indah dulu.
sayur biasanya untuk masak di pagi harinya ya. Ada lagi? Sama sayurnya. Ya karena kalau pagi hari biasanya seorang ibu itu belanja untuk kebutuhan pagi dan siangnya untuk masak. Masanya itu siapa yang untuk hari juga? Terus pertanyaan yang ketiga, menurut kalian apakah handphone termasuk kebutuhan pokok? Ada yang bisa menjawab? Ya, ada. Handphone bukan termasuk kebutuhan pokok, tapi handphone adalah kebutuhan sehari-hari untuk komunikasi atau Ya, handphone itu untuk berkomunikasi, betul sekali. Alat sambung untuk berkomunikasi kita agar kita bisa mudah untuk berkomunikasi dalam jarak jauh gitu. Kalau jarak dekat kita kan bisa berkomunikasi secara langsung melalui tatap muka. Tetapi kalau handphone ini digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh agar lebih cepat untuk terhubungnya. Gitu. Ada lagi apakah menurut kalian handphone termasuk kebutuhan pokok? Tidak, ya, sini. Ya. Tujuan pembelajaran. Karena kita tadi sudah mendengar beberapa pertanyaan, ini kaitannya dengan pelajaran kita yaitu aktivitas kebutuhan manusia. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, mengidentifikasikan macam-macam kebutuhan. Kebutuhan itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga, memberi contoh aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir adalah menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghargai dalam diskusi kelompok dengan model NHT. NHT ini number and together, kerjasama kelompok. Nanti akan saya buatkan satu kelompok terdiri dari 5 orang dengan model pembelajaran yaitu number and together. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, mari kita sama-sama explain dan kita lebih semangat lagi untuk belajar. Ayo semuanya kerja. Kita explain adalah tepuk. Ayo kita mulai. tepuk sukses. Tuhan itu ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Ya, oke, kalian boleh dulu. Oke, sebelum dilanjutkan, di sini kita mulai dengan sedikit materi agar karena itu nanti bisa mengerjakan permasalahan kelompok dengan mudah. Judul kita hari ini adalah aktivitas memenuhi kebutuhan. Yang pertama, pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia agar dapat hidup dan tercapai atau mencapai kesejahteraan. Kebutuhan. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ya atau tidak? Ya. Kalau kita tidak makan sehari, apa yang akan kita lakukan? Pastinya badan kita terasa lemah dan lapar. Terus sedangkan keinginan merupakan segala sesuatu yang diinginkan, akan tetapi tidak wajib untuk dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Jika tidak terpenuhi, tidak membahayakan kehidupan. Ini namanya keinginan. Banyak menimbulkan rasa kurang puas, contohnya handphone, sepatu, bermerek, motor sport, dan lain-lain. Jadi kalau keinginan itu kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi, ya keinginan kita itu kan semuanya itu tinggi-tinggi. Saya contohkan, apabila kita sudah mempunyai handphone yang
namanya handphone Infinix, kemudian kita menginginkan handphone yang Apple gitu, karena itu namanya keinginan agar handphone kita menjadi lebih baik lagi. Tapi apabila kita tidak terpenuhi, ya sudah, cuma kita tuh tidak merasa puas saja untuk memakainya. Selanjutnya, ini contoh perbedaan kebutuhan dan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan seorang siswa perlu buku pelajaran untuk belajar. Biasanya kita kalau kalian itu diberikan buku, kalau yang biasa namanya kebutuhan, buku yang biasa saja. Tetapi biasanya keinginan itu, ya, karena kita sudah punya buku yang biasa saja, keinginan kita adalah siswa tersebut ingin buku dengan desain nomor yang mahal. Ini biasanya terjadi pada anak-anak orang kaya. Dia sudah melihatnya, sudah punya buku yang keren, tapi ini lebih keren lagi, agar terlihat lebih keren dibandingkan teman-temannya. Itu namanya kebutuhan itu seorang siswa perlu buku pelajaran untuk belajar, kemudian keinginannya adalah memiliki buku yang dengan desain terkeren. Terus contoh gambar di sini, ya, ini namanya contoh gambar kebutuhan. Yang pertama itu ada kebutuhan. Karena sehari-hari kita itu membutuhkan baju atau pakaian. Yang kedua ada makanan. Maka ini kalau satu hari saja kita tidak makan, bagaimana? Ya, tubuh akan merasa lemas, kekurangan gizi. Yang ketiga, ini apa? Ya, cek kesehatan ini adalah kebutuhan juga. Kalau orang sakit itu akan mengecek kesehatannya, apakah kesehatannya normal atau tidak. Terus ini apa? Tempat tinggal atau rumah. Kira-kira bagaimana jika dalam kehidupan kita itu tidak punya rumah? Ya, akan terjadi nanti kehujanan, kepanasan, kalau malam kedinginan, kena angin, gitu ya. Ini semuanya adalah contoh kebutuhan, karena memang semua ini diperlukan manusia agar kelangsungan hidupnya lebih terjamin. Yang seterusnya jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama itu ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Namanya kebutuhan pokok, kebutuhan utama yang harus dipenuhi manusia agar bisa bertahan hidup. Jika tidak terpenuhi, manusia tidak bisa hidup dengan layak. Contohnya apa? Ada? Ya, nasi, sayuran, tadi baju atau pakaian atau rumah itu adalah kebutuhan pokok. Yang kedua, sekunder. Sekunder ini adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup. Jika tidak terpenuhi, manusia bisa hidup tetapi kurang nyaman. Ini kita sudah makan, sudah minum, ada punya tempat tinggal, punya rumah gitu kan. Pokoknya baju pakaian lengkap lah, makan sehari-hari lengkap. Kira-kira contohnya apa? Ya, sepeda, ya, kipas angin. Ini kipas angin kita di sini kalau tidak pakai kipas angin nggak akan panas. Terus ada lagi? Handphone ini suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kita. Kita bisa berkomunikasi dengan cepat dari jarak jauh. Ada lagi? Ya, kulkas. Ya, kulkas betul sekali. Karena kalau kita tidak punya kulkas, mau menyimpan ikan juga akan susah. Terus kebutuhan tersier. Ini kebutuhan tersier ini kebutuhan yang sifatnya gengsi. Gengsi tahu? Ya, biar kita terlihat keren saja. Atau kemewahan dipenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder
sudah tercukupi biasanya untuk menunjukkan status sosial. Status sosial tahu? Ya, status sosial itu menunjukkan bahwa kita tuh orang senang, kita punya mobil mewah umpamanya, kita punya handphone mewah, kita punya rumah cantik. Coba kalau status sosialnya biasa-biasa saja, rumahnya pasti biasa-biasa saja. Kalau orang mau status sosialnya tinggi, rumahnya itu akan dia akan dibangun semewah mungkin agar terlihat mewah atau keren. Itu biasanya dilakukan oleh orang kaya, orang kaya, orang yang punya banyak harta. Kita masuk lagi. Aktivitas kebutuhan, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan yang pertama itu ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, pelaku produksi orang yang membuat barang tersebut dinamakan produsen. Contohnya petani apa disebut produsen atau produksi kegiatannya karena yaitu menanam padi kemudian mengolahnya menjadi beras. Terus nelayan dia menangkap ikan. Terus pengrajin ini namanya itu biasanya itu membuat tas dari kerajinan tangan atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi atau benda bekas. Guru, dokter itu kegiatan produksi. Guru kenapa disebut kegiatan produksi? Ya, karena dia itu mentransfer ilmu atau memberikan ilmu kepada peserta didiknya. Kalau dokter memberikan jasa berupa jasa kepada pasiennya agar pasiennya pulih bisa sehat atau lebih sehat. Yang kedua ada distribusi, kegiatan menyalurkan barang jasa dari produsen ke konsumen agar sampai ke tangan yang membutuhkan. Pelaku distribusi dinamakan distributor. Contohnya pedagang, agen, sopir, ekspedisi. Sopir, ekspedisi tahu? Kurir. Pedagang, saya contohkan di sini apa? Yang penjual sayur atau pedagang di tepi jalan itu bisa dinamakan distributor. Kemudian kedai-kedai harian itu distributornya. Dia menjalankan barang harian kepada masyarakat atau menjual barang harian kepada masyarakat, nanti masyarakat akan membeli. Yang ketiga itu ada konsumsi, kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau yang biasanya ke kedai siapa? Siapa yang biasanya ke kedai? Kalian kan sebenarnya ke kedai kan? Itu namanya kalau kalian itu membeli barang itu namanya kegiatan konsumsi. Saya contohkan. Di sini kalian membeli kerupuk di kantin. Kalian memakannya, kalian itu disebut konsumennya, tetapi kegiatannya itu disebut dengan konsumsi. Bedakan ya. Kalau produksi itu adalah kegiatan atau kegiatan menghasilkan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan. Saya contohkan tadi petani menanam padi, kemudian diolah menjadi beras, itu. Dan disalurkan lagi melalui agennya itu menyalurkan beras tersebut kepada kedai-kedai yang ada di daerah masing-masing. Sedangkan yang kedai tadi menyalurkan beras tersebut kemudian menjualnya kepada masyarakat itu disebut dengan konsumen. Kegiatannya disebut konsumsi. Paham sampai di sini? Paham. Kita lanjutkan bisa? Bisa. Contoh aktivitas memenuhi kebutuhan contohnya. Di sini ada yang pertama itu adalah petani. Petani itu menanam padi di sawah itu kegiatannya itu namanya adalah produksi. Sedangkan ini ada berapa? Pedagang di pasar, dia itu mengambilnya dari mana ini? Buah-buahannya dari pekebun atau petani juga. Ini kaitannya ke sini. Dari petani menyalurkan ke pedagang di pasar, kemudian pedagang di pasar menyalurkannya kepada
pembeli atau konsumen. Kegiatan membeli barang ke sini ini namanya konsumen. Dianya dinamakan konsumen. Kalau orang yang menghabiskan jasa tetapi kegiatannya dinamakan konsumsi. Kalau yang pertama itu petani yang menghasilkan barang, menanam padi, kemudian itu membuat padi menjadi beras, itu namanya konsumen. Tapi lebih konsumen produsen, tapi kegiatannya adalah memproduksi barang. Sedangkan ini namanya distribusi, orangnya disebut dengan distributor. Kalau ini namanya konsumsi, kegiatannya, tetapi orangnya disebut dengan konsumen. Ya. Ada lagi faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Antara lain yang pertama usia. Kira-kira betul usia mempengaruhi kebutuhan? Ya. Bertambah tinggi umurnya, yang bertambah banyak lagi kebutuhannya. Saya contohkan usia anak kecil, namanya bisa pakai baju anak besar? Ya. Kebutuhannya kira-kira kalau yang perempuan itu, kalau anak kecil memakai kosmetik tidak? Tidak, sedangkan orang dewasa memakai kosmetik. Terus jenis kelamin ini menunjukkan kebutuhannya berbeda. Saya contohkan laki-laki sama perempuan kebutuhannya sama atau tidak? Ya, karena sudah beda jenis kelaminnya. Ada laki-laki memakai rok? Tidak juga kan? Ada yang perempuan memakai celana? Ya. Tapi ada perempuan memakai pakaian perempuan dipakai sama laki-laki? Tidak ada, tidak ada. Kemudian lingkungan itu mempengaruhi. Saya contohkan orang yang tinggal di kota dengan orang yang tinggal di pedesaan itu kebutuhannya itu berbeda. Berbedanya dari mana? Kalau orang tinggal di kota kan tinggal konsumsinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang di desa. Di desa adanya apa? Saya contohkan sayur kita bisa ambil sendiri, itu pun sedangkan kalau di kota itu membeli semuanya. Terus pendapatan itu bertambah tinggi pendapatan kita. Kalau bertambah tinggi pendapatan kita, yang bertambah tinggi juga konsumsi yang kita lakukan. Saya contohkan, kalau orang susah, kira-kira bisa membeli sepeda motor? Ya tidak bisa kan? Kalau ini kaitannya dengan pendapatan. Coba kalau orang yang senang, dia bisa membeli motor. Itu sudah menunjukkan perbedaan. Terus teknologi ini apa? Ya, seperti dia bisa melihat apa yang dibutuhkan itu melalui HP, apalagi zaman sekarang ini menunjukkan banyak sekali penjual online gitu. Kita bisa membelinya secara online tanpa harus datang ke toko langsung. Terus karena sumber daya terbatas, manusia perlu membuat skala prioritas agar kebutuhan penting terpenuhi. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada sumber daya yang terbatas. Ini maksudnya sumber daya alam yang terbatas, yang manusia perlu membuat skala prioritas. Apa saja yang harus dipenuhi? Itu. Saya contohkan. Kita mau ke pasar, kemudian membeli sayur, duitnya cukup atau tidak? Prioritas kita itu untuk kebutuhan sehari-hari cukup atau tidak? Kalau memang kita cukup, kita bisa membeli lainnya. Tapi kalau kita tidak cukup duitnya, yang kita beli keperluan hidup sehari-hari saja. Apa yang memang dibutuhkan untuk hari besok? Ini sebetulnya ada video karena tidak bisa tidak bisa ditampilkan ya, sampai di sini saja. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke kelompok, diskusi kelompok, ada? Oke, kalau tidak ada, di sini Bapak akan membagikan nomor. Kalian nanti silakan berkumpul berdasarkan nomor di sini. Siapa yang mendapatkan nomor 1 silakan berkumpul dengan kelompok nomor 1, dan siapa yang mendapatkan
paham? Iya. Ini bagus ya. Ada lagi? Iya. Oke, sistematisnya di sini ya, saya akan memberikan lembar kerja. Ini lembar kerja dan silakan nanti kalian kerjakan. Nanti siapa yang tidak paham, silakan bisa didapatkan secara langsung. Saya di sini, bapak di sini nanti sekaligus akan mendidik kalian. Sistem penilaiannya yang pertama itu setelah objektif, bagaimana kalian itu bekerja sama dalam kelompok. Kemudian di sini siapa yang lagi, baik siapa yang bekerja itu akan dinilai sama bapak. Langsung lagi sistemnya lagi, karena itu siapa yang selalu menjawab pertanyaan, boleh bertanya, boleh menjawab, itu nanti ada penilaian masing-masing. Ya. Petunjuknya ini ada karton ada lain. Ini ada gambar. Jadi di sini ada gambar kegiatan produksi, ada gambar kegiatan produksi atau kebutuhan event, kemudian terjadi ada, nanti kalian silakan tempelkan di kartonnya. Ya, tempelkan di kartonnya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ini kartonnya dibuka saja. Ini berarti. Terus ada lagi ini nanti kan sudah ditulis nih. Jika kalian sudah ada sesuaikan kartu nomor kartu perjalanan itu sesuaikan dengan ini yang perbedaan kebutuhan dan keinginan ini ditulis saja di karton.
listnya. A. Kebutuhan primer, langsung gambarnya apa bawahnya. B. Kebutuhan sekunder. C. Kebutuhan tersier. Ini atasnya sebelum kebutuhan primer. Ini kebutuhan tersier. Contoh aktivitas memenuhi kebutuhan. Yang pertama kegiatan produksi. Yang pertama itu perbedaan kebutuhan. Ya, sini ya nomor satu. Tapi ditulis saja tulisan. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 20 menit untuk menyiapkan diskusi masalah diskusi ini. Proyek kecil lah kita buat sedikit proyek kecil. Jadi jangan begitu kan? Kalau begitu boleh, tapi sesuaikan dengan gambarnya. Kalau begitu kan? Ya, ini kan? Ya, paham? Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya. Ya, ini ditulis perbedaan kebutuhan dan keinginan menurut kalian itu apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Ditulis dulu, baru contoh. Ya, contoh ini di bawahnya langsung dari bawah perbedaan. Baru gambar. Ya semuanya ikut bekerja, nanti saya akan nilai secara pribadi juga. Bapak bekerja secara pribadi, secara kelompok, dan secara langsung. Dan paling atas, perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, di atas sekali, nanti lakunya di bawahnya itu tidak muat. Jangan lupa sebelum nanti belakangnya itu dikasih namanya. Bapak pelajaran. Atas sekali, ya, biar nanti buat tulisannya. Itu perbedaan kebutuhan dan keinginan. Menurut kalian itu perbedaannya apa? Ini bisa ditulis di buku. Ini kalau kita sudah selesai, nanti kita presentasinya ke depan. Ya, saya kasih waktu 20 menit. Ya, belajar ini. Ya, kebutuhan adalah kebutuhan apa? Ada yang mau bertanya? Ya, yang di situ menurut kalian itu apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Ya, tulisannya di bawahnya. Nanti baru dicatatkan gambarnya. Itu kan adalah macam-macam atau jenis kebutuhan. Setelah ini paham? Nanti ya di kertas nanti ada yang menulis di gambar kerja ya.
siapa namanya gitu. Coba nanti yang tulis di sini lagi. Saya tulis namanya siapa. Ya, tulis namanya, nama kelompok. Kerja secara bersama-sama ya, agar semuanya bisa paham. Ya, boleh tapi sesuaikan sama gambarnya. Gambarnya apa? Di situ nanti ditulis gambar. Jangan sebisa mungkin itu kantor tersebut itu membuat sebuah kegiatan hari ini atau kegiatan diskusi hari ini. Ya, nomor 2, kemudian yang pertama ini kebutuhan primer. Ya, kemudian itu nomor 2. Ya, nomor 2 itu yang kemudian nanti bawahnya kebutuhan primer mana di kebutuhan primer. Ya, tadi mana? Yang perlu kalian ingat itu kebutuhan primer itu kebutuhan apa? Primer, sekunder, nih. Kebutuhan primer itu kebutuhan apa? Jadi di situ dicontohkan gambarnya apakah ini termasuk dengan kebutuhan primer atau ini termasuk kebutuhan sekunder? Gambar tersebut. Ya, kebutuhan primer.
Ya, apa lagi? Ya, setiap kalau kebutuhan primer, sekunder, tersier itu ada lima jenis gambaran di sini. Kelompokkan lima jenis. Ke samping saja, kalau bisa. Ya, ini sudah ke samping ini. Dengan gambaran ada lima. Pokoknya satu jenis kebutuhan itu ada 5 contoh gambar. Silakan dipilih mana yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, tersier. Jangan sampai hilang ininya, dibantu lagi. Di tulisnya itu samping sini saja, titik. Nanti kalau keliling, ya betul. Nanti ada yang menempel, ada yang menulis di lembar kerja. Ya, itu kira-kira gambarnya gambar apa. Nanti pada saat kalian itu mempresentasikan, saya itu senang dengan membuatnya hasil dari LKPD, kemudian kalian itu menyesuaikan dengan gambar yang akan dipresentasikan. Ini jawabannya itu disesuaikan sama yang di sini saja. Ini jawabannya itu disesuaikan sama yang di sini. Itu gambarnya gambar apa yang pertama? Yang di RKPD ini disesuaikan sama yang di gambar. Contoh di situ, contoh kebutuhan berdasarkan kebutuhan primer. Ini LKPD itu namanya LKPD sesuaikan sama gambarnya. Ya, ini membaca saja namanya. Bisa membaca sampai ke sini. Bisa tak? Oh, sebelah boleh. Jadi, di LKPD ini sesuaikan dengan gambar yang saya contohkan. Ini contoh kebutuhan. Ini nanti jawabannya di situ apa? Pokoknya sebuah rumah dengan kebutuhan primer di sini ditulis kebutuhan primer. Ya. Langsung kebutuhan sekunder. Ini gambarnya ya. Tidak bisa menjelaskan. Kalau ini tadi satu ini itu adalah beberapa contoh kegiatan aktivitas yang usul. Ini
dia menggambar ini, kalau ini juga. Coba sesuaikan. Mana yang termasuk kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer, bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup. Contohnya itu tadi ada HP, ya, itu gambar HP biasa. Kira-kira termasuk kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier kalau HP biasa. Ya, kelompok 2 sudah hampir selesai. Yang dianggap ini nanti disesuaikan sama
yang bekerja di kalian kerjakan. Ya, coba lihat di LKPD ada lagi nggak pertanyaannya? LKPD yang di situ. Bawahnya lagi dia dua kertas. Satu lagi kertas tadi mana? Ya. Coba pertanyaannya apa lagi? Distribusi, satu lagi mana? Kegiatan konsumsi, distribusi, produksi, udah. Ini diisi juga. Ini ditulis. Yang di sini ditulis, yang ini diisi juga. Ini apa pelajaran penting? Ya. Oh tidak, langsung contoh untuk kegiatan produksi. Kalau tidak mau dibuat sepanjang ini boleh. Ini di bawahnya, ini buat satu, nanti di bawahnya ada satu. Dan kalian perlu ingat yang pertama itu kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Kalau distribusi menyalurkan barang dan jasa, produksi menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan satu lagi konsumsi menghabiskan barang atau jasa. Cukup. Ada pertanyaan? Sudah siap. Satu lagi belum. Bukan. Itu yang di bawahnya ada satu pertanyaan, dua pertanyaan. Ya. Yang B-nya, kalau yang B-nya distribusi. Distribusi baru konsumsi. Ya tidak apa-apa lah. Yang penting sesuai. Ya, kalau yang kegiatan contoh aktivitas kegiatan memenuhi kebutuhan itu cuma 3 set gambar saja. Kalau yang tadi contoh kebutuhan berdasarkan jenisnya itu ada 5 set gambar yang kalian harus sesuaikan berdasarkan kebutuhan jenis kebutuhannya. Nah, kalau tidak mau dibuat di sininya, tidak masalah. Sini, ya. Yang penting nanti kalian itu bisa memahami, oh ini contoh dari kebutuhan apa itu, atau contoh aktivitas dari kebutuhan apa. Ya, itu kan gambar kebutuhan. Kira-kira termasuk aktivitas kebutuhan apa? Ya, ya. Ini di LKPD dituliskan, nanti di bawahnya ada selesai. Ini ada 2 soal nanti dituliskan di sini.
Sudah selesai? Belum. Itu membuat sepatu. Gambar membuat sepatu. Ya. Kalau orang membuat sepatu itu termasuk kegiatan apa? Hah? Udah refleksinya ditulis di bawah di sini. Refleksinya. Ada tuh soal refleksi. Di sini saja. Nanti kalau sudah selesai, nanti saya akan panggil berdasarkan acak ya, siapa yang akan menampilkan hasil presentasinya di depan. Nanti sistemnya satu orang menyampaikan hasil presentasi diskusi kelompok. Ya, refleksinya nanti ditulis di bawahnya ya. Ada dua refleksi. Nama kelompok ini kelompok apa? Kelompok nama pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita kan pelajarannya IPS. Ada yang sudah selesai? Ya. Ya. Ya di bawahnya. Tulis saja refleksi. Refleksinya ditulis di bawahnya ya. Ini ada refleksi mana refleksi. Ini ditulis di bawah. Habis, gitu ya. Ya, ditulis di bawahnya refleksi hasil saja. Ya, ditulis di situ saja tidak apa-apa. Di sampingnya, kalau di bawahnya tidak muat, di sampingnya. Apa refleksinya? Ya, langsung saja. Refleksi langsung jawaban. Soalnya tidak usah tulis. Apa hasil refleksinya? Coba satu mendiktekan, satu menulis. Ya. Nama, jangan lupa nama kelompok.
Nama kelompok, masa pelajaran, ya. Di situ tidak salah, di lembar itu tidak salah. Kalau di Toraja nanti tulis di belakangnya saja atau di sampingnya dulu. Boleh. Ada yang sudah selesai. Yang nulis siapa? Perasaan. Bagaimana perasaan kalian? Ada yang masih mau ditanyakan lagi? Ada yang sudah siap? Nama kelompok di samping boleh. Di samping saja. Sudah siap? Ya. Ada beberapa kali lagi. Ya, kalau sudah siap, saya minta kelompok satu untuk menampilkan hasil presentasi diskusinya. Ya, untuk kelompok satu silakan di depan presentasikan hasil diskusi. Dan semuanya. Nanti coba kelompok lain nanti menanggapi apakah ada yang beda jawaban dari kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Ini pakai isolasi. Ke samping boleh ke samping seperti yang di sini. Ya. Ini satu lagi. Semuanya menghadap ke sini.
Ini mempresentasikan. Ya, dari saya ke sini, saya mau bilang ini. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Boleh. Ada di sana. Ya, assalamualaikum sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi aktivitas memenuhi kebutuhan. Di sini kami mempunyai 3 poin, yaitu perbedaan kebutuhan dan keinginan, contoh kebutuhan berdasarkan jenisnya, contoh aktivitas memenuhi kebutuhan. Baiklah, memasuki poin yang pertama, yaitu perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan, sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Keinginan, sesuatu yang diinginkan untuk kesenangan, meskipun tidak terpenuhi manusia tetap bisa hidup. Misalnya, handphone baru, baju branded, atau jalan-jalan. Nah, contoh kedua yaitu contoh kebutuhan berdasarkan jenis. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini ada 5 jenis, yaitu beras, rumah, pakaian, buah-buahan, dan sayuran. Contoh yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang pertama ada televisi, mesin cuci, kulkas, handphone, dan radio. Kebutuhan ketiga yaitu kebutuhan tersier. Di sini ada mobil mewah, motor mewah, helikopter mewah, pesawat mewah, dan emas. Nah, contoh ketiga yaitu contoh aktivitas memenuhi kebutuhan. Yang pertama, kegiatan produksi. Di sini ada seorang petani pembuat sepatu atau penjual sepatu, dan ada petani kebun teh. Contoh yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Di sini ada menyalurkan beras, menyalurkan sayuran, dan menyalurkan paket atau kulit. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Ada mengonsumsi makanan, berbelanja sayuran, dan berbelanja buat kebutuhan sekolah. Terus di sini ada refleksi. Yang pertama, pelajaran penting. Kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan agar tidak boros. Yang kedua, ada perasaan saat diskusi. Senang karena bisa saling berbagi pendapat. Ya, dari kelompok lain ada jawaban yang sama. Ada mengenai apa? Ya, kalau refleksi memang setiap kelompok ini berbeda. Karena itu menurut kelompok masing-masing atau individu masing-masing. Yang lain ada mulai gambar ada perbedaan. Ada salah tempat pergambaran tidak. Ya, kalau cuma sekarang tempat gambarnya ya. Oke, kita hapus kelompok 1 dengan teman. Silakan kelompok 1 untuk menutup presentasi. Baiklah, mungkin sampai di sini saja presentasi kami. Kami akhiri.
kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kembali semuanya. Ini ada di sekolah semuanya. Ya, sudah bisa dilihat. Ya, yang lain sudah ada di depan sini, satu kelompok mempresentasikan. Jangan menutupi gambarnya. Kalau bisa, kalau menutupi gambar, sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Ya, sebelah kanan lagi. Ya, sudah boleh dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan atau ingin mempresentasi. Satu, perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal pokok yang harus dipenuhi agar manusia bisa hidup sehat dan layak, seperti makan, minum, dan pakaian. Keinginan adalah sesuatu yang diharapkan untuk kesenangan hidup, tetapi tidak wajib dipenuhi. Misalnya, liburan, mainan baru, dan baju bermerek. 2. Contoh kebutuhan berdasarkan jenisnya. A. Kebutuhan primer. Ini ada beras, pakaian, tempat tinggal atau rumah, buah-buahan dan sayuran. Dan sama yang B, kebutuhan sekunder. Di sini ada mesin cuci, televisi, radio, kulkas, dan laptop. C. Kebutuhan tersier. Ini ada mobil mewah, helikopter, perhiasan, dan pesawat. 3. Contoh aktivitas memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi, menanam padi, mematis teh, dan produksi sepatu. B. Kegiatan konsumsi. Ini ada berbelanja, konsumsi makanan dan sayuran. D. Kegiatan distribusi. Ini ada kulit, beras, dan sayuran. Ada nasi. 1. Pelajaran penting. Semua orang melakukan aktivitas
Yang dari kelompok lain ada yang tidak sama atau yang kurang pas menurut kalian? Ada? Ya, kalau tidak ada, ya kita isi hapus kelompok 2. Ya, silakan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memasuki lagi presentasi yang ketiga dari kelompok 3, silakan kelompok 3. Kalau bisa suara baik. Ya, yang lain di samping sana karena presentasinya yang lain di sana. Ada yang sana. Depan. Ya. Siapa yang mau presentasi? Ada. Ya, suaranya yang presentasinya begitu. Itu lancar. Yang kuat suara dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin mempresentasikan tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Yang pertama, perbedaan kebutuhan dan keinginan. Poin yang pertama, kebutuhan. Segala sesuatu yang harus ada agar manusia bisa bertahan hidup, contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Keinginan. Sesuatu yang hanya untuk gaya hidup atau tambahan, contohnya HP, cantik, liburan ke luar negeri, dan koleksi sepatu. Yang kedua, contoh kebutuhan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, kebutuhan privat. Ini ada rumah sederhana, nasi, pakaian, buah-buahan, dan sayuran. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Ada mesin cuci, handphone, radio, dan televisi, kulkas. Dan poin yang ketiga, kebutuhan prinsip. Ya. Ada mobil mewah, motor, pesawat, helikopter, dan emas. Dan yang kedua, dan yang ketiga, contoh aktivitas memenuhi kebutuhan. A. Kegiatan berproduksi. Ini ada petani, adik, dan manufaktur seperti pembantu dan ada membuat sepatu. Dan yang poin yang kedua, kegiatan industri food. Di sini ada pedagang, kuli beras atau sopir ekspedisi. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi. Di sini ada belanja, sayuran atau membeli bahan pokok. Dan juga konsumsi makanan bersama. Refleksinya adalah apa pelajaran
Ada yang lain dari presentasi kelompok 3? Ya, kalau tidak ada kita kasih hapus kelompok 3. Ya, sudah tutup kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ya, demikianlah diskusi pada hari ini. Bagaimana menurut kalian? Perasaan kalian bagaimana setelah menjalankan diskusi hari ini? Sangat bahagia. Salah satunya karena apa? Ya, salah satunya kalian itu bisa berkolaborasi atau bekerja sama antar kelompok. Dari diskusi ini ada yang belum paham atau ada yang dipertanyakan? Tidak ada? Tidak ada, semuanya paham? Oke, kalau semuanya paham, ini kenapa? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kesimpulan hari ini adalah pelajaran hari ini yang pertama, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia agar dapat hidup dan mencapai kesejahteraan. Sedangkan keinginan merupakan segala sesuatu yang diinginkan akan tetapi tidak wajib dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Jika tidak terpenuhi, tidak membahagiakan hidup kehidupan, hanya menunjukkan rasa puas. Itu keinginan sama kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga, aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi kebutuhan antara lain. Yang pertama itu ada usia, jenis kelamin, lingkungan, pendapatan, dan teknologi. Yang kelima, karena sumber daya terbatas, manusia perlu membuat skala prioritas agar kebutuhan sendiri terpenuhi. Ya, demikianlah kesimpulan pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekarang atau akan datang. Karena antara kebutuhan dan keinginan itu sangat beda. Karena itu harus prioritaskan mana yang memang kebutuhan dan mana yang memang keinginan. Itu sesuai dengan pendapatan kita masing-masing. Ya, sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya sudahi pelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.